Oke, serius kan? Selamat sore, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan review jurnal kami, di mana anggota kelompok 3 yang pertama ada Adi Agafi Sormin, yang kedua Devi Linomati Gultom, yang ketiga Muhammad Iksan Andrian, yang keempat Yudhidaya Madani Simanung Khalid. Adapun judul identitas dari jurnal pertama bisa kita lihat di slide. Untuk jurnal kedua juga bisa kita lihat dari slide. Pendahuluan. Pandemi COVID-19 telah menghambat berbagai sektor kehidupan manusia, dan pemerintah telah menerapkan kekerasan massa dan kebijakan jaga jarak untuk memperketat penularan. Dalam bidang pendidikan, pengelolaan kegiatan belajar siswa telah bertransformasi dengan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan teknologi dan internet. Kegiatan pembelajaran ini berpotensi menyita waktu siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang terbebani dalam pembelajaran modern menggunakan internet. Internet memungkinkan siswa untuk berkomunikasi, menghibur, dan mempelajari berita terkini, serta memperoleh informasi yang mendorong perspektif pengetahuan yang berbeda. Meski memberikan sisi positif, pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan internet menimbulkan risiko online bagi pengguna, terutama anak-anak. Kelemahan terbesar adalah isolasi sosial ditambah dengan kurangnya interaksi antara teman sebaya dan guru yang menampilkan keterampilan komunikasi yang tidak memadai. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Adi. Kepada Adi dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari review jurnal kami. Penjelasan teori dari jurnal pertama. Internet dan teknologi pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya siswa baru yang memberikan keuntungan dan kerugian. Seperti disebut sebelumnya, kelemahan dari pengguna internet merugikan pengguna. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran sentral dalam pengaruhi perilaku anak atau yang dikenal dengan mediasi orang tua. Mediasi orang tua adalah strategi yang mengatur pengguna internet dan memaksimalkan manfaat serta meminimalkan risiko online untuk anak-anak. Landasan teori jurnal 2. Kenegaraan adalah kompleks antara demokrasi, komunitas, dan sekolah. Untuk membutuhkan lebih dari sekedar keterampilan teknis. Ini juga mengharuskan individu untuk menghadapi ide kompleks tentang pemberlakuan identitas dan dialog online sebagai warga negara yang secara kolektif bekerja untuk kesetaraan dan perubahan. Metode penelitian jurnal pertama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei cross-seksional di sekolah dasar terpilih, yaitu di Yogyakarta, Indonesia. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa Yogyakarta terkenal sebagai kota pendidikan di Indonesia. Untuk memahami risiko siswa online, kami melakukan beberapa variabel termasuk literasi digital dan mediasi orang tua. Dengan kontrol diri sebagai variabel intervensi, data dalam survei ini dikumpulkan dari kuesioner online menggunakan aplikasi Google Form yang dibagikan kepada responden sukarela. Penelitian ini dilakukan selama bulan September dan Desember 2020. Penelitian ini diberikan kepada sekitar 300 responden dan hanya menemukan 90,67% kuesioner yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Iksan. Kepada Iksan dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan. Metode penelitian jurnal 2. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, berjenis penelitian literatur atau kepustakaan. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami gejala ini, sehingga data yang dihasilkan merupakan informasi nyata yang sesuai di lapangan. Kepustakaan adalah menggunakan data sekunder, yaitu hasil penelitian yang berjenis serta buku mengenai kewarganegaraan digital, pendidikan, dan pembelajaran. Topik atau fokus penelitian ini adalah kewarganegaraan digital dalam pendidikan. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kepustakaan. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulannya. Memaparkan apa adanya hasil kajian secara pustaka dan literatur buku dan melakukan pendekatan penulisan kualitatif, yaitu disusun menggunakan kata-kata atau bentuk kalimat, bukan secara statistika.
Hasil analisis itu atau pengendalian dari diri akan ke internet dan faktor yang memungkinkan anak menemukan, mengevaluasi dan memanfaatkan sumber teknologi internet. Hal ini sesuai dengan fakta di Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19, terjadi peningkatan penyebaran informasi yang tidak lengkap. Anak-anak dengan bebas menggunakan platform media sosial dan berkomunikasi dengan orang asing tanpa mengetahui jalur yang akan terjadi. Nyatanya, tidak jarang anak-anak menjadi korban siberpenculikan dan siberbullying. Temuan ini menjadi entry point bagi pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan penggunaan internet pada anak untuk merasakan pentingnya merasakan literasi digital dan keterampilan pengendalian diri dalam perilaku online. Hasilnya terkait akses ke perangkat digital dan broadband yang dapat diandalkan. Kami mengusulkan pertanyaan etis tambahan yang harus dinegasi didik atau warga negara beberapa bulan dan tahun ke depan. Bagaimana kita mengetahui siapa yang hilang secara online dan bekerja untuk mempromosikan akses dan kesetaraan dalam kaitan dengan teknologi. Ini adalah masalah yang memanggil kita masing-masing untuk terlibat dalam kewarganegaraan digital yang berorientasi pada keadilan. Tidak hanya mengajarkan atau memfasilitasi peluang di ruang kelas kita. Sumber daya inovasi sangat luas. Misalnya melaporkan munculnya ruang kelas TV. Ada stasiun televisi publik Virginia memungkinkan siswa untuk terlibat dalam program pendidikan yang serupa dengan yang dialami anak-anak pada tahun 1980-an dan 1990-an. Warga negara bukan hanya pemerintah, memiliki peran penting untuk dimainkan di dunia seperti apa dan sekolah seperti apa yang kita huni sekarang dan pasca pandemi. Pendidik harus siap memainkan peran sentral dalam membantu memelihara warga digital yang dapat terlibat secara etis untuk kembali menciptakan dunia yang lebih adil. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Yudi. Kepada Yudi dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan. Kelebihan dan kelemahan jurnal 1. Kelebihan jurnal pertama, kegayutan antara elemen. Penulis mampu menyajikan materi dengan baik dan berisikan pengenalan dan pendapat dari para ahli. Menuliskan kerangka berisi teori yang mendukung terhadap penelitian dan dilakukan secara hipotesis serta menjelaskan metodologi dan diakhirkan dengan penutup. 2. Originalitas temuan-temuan peneliti ini dikatakan asli karena berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, serta dilakukan dengan teori sebagai penguat penemuan. 3. Kemuktahiran masalah pada jurnal yang dibahas kali ini mengangkat masalah yang dikatakan sangat urgen, di mana seharusnya siswa kelas 5 sampai kelas 6 bisa berhitung dengan baik. Tetapi pada kasus ini masih ada juga siswa yang belum bisa berhitung dengan baik, sehingga dilakukan penelitian berdasarkan permainan demi meningkatkan kemampuan berhitung anak. 4. Kohesi dan koherensi setiap kalimat dalam makna dalam jurnal ini sudah baik, karena setiap kata dan makna selalu berhubungan dengan teori dari para ahli, yang sesuai dengan judul dan masalah penelitian. Kelemahan jurnal pertama. Kegayutan antara elemen. Dalam abstrak tidak ditulis tujuan penelitian.
Padahal di setiap abstrak dituliskan tujuan penelitian untuk mengawali kalimat abstrak, karena abstrak merupakan ringkasan dari hasil penelitian. Kedua, originalitas penelitian ini masih kurang memperdalam temuan. Ketiga, kemuktahiran masalah kurangnya beri contoh model pembelajaran yang lain untuk bahan perbandingan. Keempat, kohesi dan koherensi bahasa dan keterkaitan antar kalimat masih sulit dipahami. Kelebihan dan kelemahan jurnal 2. Kelebihan jurnal kedua. Kegiatan penulis mampu menyajikan materi secara sistematis dan terstruktur, dan memulai membahas di pendahuluan yang memuat latar belakang, serta penggunaan teori yang mendukung terhadap penelitiannya. Originalitas temuan hasil yang didapat dari penelitian ini merupakan hasil dari penemuan yang benar adanya. Juga pada jurnal tersebut terlampir data-data yang akurat, sehingga keoriginalitas penelitian bisa dikatakan baik dan mencukupi standar untuk melakukan penelitian. Penelitian yang ditulis ke dalam jurnal juga dilengkapi dengan pendapat para ahli yang mendukung kegiatan penelitian tersebut. Ketiga, kemuktahiran masalah-masalah yang ditimbulkan dalam pembelajaran merupakan kesulitan siswa untuk membangun kompetensi belajar yang lebih baik, terutama pada pembelajaran IPS. Maka dari itu dilakukan semacam penelitian demi membangun kompetensi belajar siswa, khususnya belajar IPS. Dan dari kemuktahiran masalah yang dipaparkan dalam jurnal ini, nantinya dapat diajukan beberapa saran juga peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu khususnya pembelajaran IPS. Keempat, kohesi dan koherensi peneliti mampu menyajikan penelitian yang kohesi dan koherensi. Setiap materi disajikan tidak keluar dari topik yang dimaksud. Kekurangan jurnal kedua. Kegayutan antara elemen dalam jurnal ini, penulis kurang memaparkan masalah yang sesungguhnya terjadi pada tempat yang dijadikan penelitian. Kedua, originalitas temuan terlalu banyak teori sehingga minimnya bahasa sendiri untuk penulisan pendahuluan penelitian. Ketiga, kemuktahiran masalah lebih baik jika penulis juga menyajikan masalah-masalah yang umumnya terjadi dalam pembelajaran, sehingga lebih menambah pengetahuan pembaca hasil penelitian ini. Kesimpulan, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi literasi digital dan risiko online pada anak-anak di Indonesia selama pandemi COVID-19. Kami mengajukan beberapa hipotesis. 4 diantaranya diterima. Temuan menunjukkan bahwa literasi digital secara positif mempengaruhi risiko online dan kontrol diri siswa. Namun mediasi orang tua dapat menjelaskan risiko siswa online, namun gagal dalam menentukan pengendalian diri siswa. Kemudian pengendalian diri berpengaruh positif terhadap risiko online pada anak. Terakhir, temuan kami mengonfirmasi bahwa literasi digital dapat mempengaruhi risiko online pada anak-anak yang berperilaku di dunia maya. Temuan menunjukkan bahwa beberapa anak memiliki kontrol diri yang rendah, yang mengakibatkan risiko online yang tinggi terhadap anak-anak. Hal ini penting mengingat perkembangan teknologi yang terus berkembang. Anak-anak dapat dengan bebas mengakses internet dimanapun dan kapanpun mereka berada. Jika hal ini dibiarkan, anak-anak akan sering bergantung kepada internet. Bahkan terkadang anak-anak menjadi korban penculikan dan cyberbullying dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia. Baik anak, orang tua, maupun guru nantinya diberikan dukungan dan arah positif kepada anak dalam menggunakan internet, salah satunya dengan strategi mediasi pengasuhan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Selamat sore.